أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas surat Ali Imran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat surat dengan nama Ali Imran. Padahal Ali Imran itu bukanlah seorang nabi. Ada pula surat Maryam. Maryam juga bukan seorang nabi. Padahal yang mau diceritakan adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, yang semuanya itu rasul. Seharusnya dalam Al-Quran ada surat Zakaria, surat Yahya, surat Isa. Tidak ada. Yang ada surat Ali Imran, keluarganya Imran. Kenapa? Karena Imran itu adalah kakeknya Nabi Isa. Ada pula surat Maryam. Maryam siapa? Ibunya Nabi Isa. Ada surat Isa? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah surat mengenai siapa orang tua Nabi Isa. Siapa kakeknya Nabi Isa? Ya manusia. Manusia melahirkan manusia. Manusia tidak mungkin melahirkan Tuhan. Tidak mungkin manusia melahirkan Tuhan. Manusia yang melahirkan manusia. Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Itulah Tuhan. Adapun manusia, dia tercipta dari seorang manusia, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam bukan dari apapun, dari tanah yang ditiupkan roh padanya. Nabi Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan pada ayat 49 malam ini, wa rasulan ila bani Israil, dan sebagai rasul, sebagai utusannya siapa? Utusannya siapa? Ya utusannya Allah Ta'ala loh. Masa Tuhan mengutus Tuhan? Ya tidak mungkin. Tuhan itu mengutus manusia untuk manusia. Masa Tuhan menciptakan Tuhan untuk menjelaskan agamanya? Tidak mungkin. Ya. Jangankan menciptakan Tuhan, mengutus malaikat pun tidak. Untuk manusia, Allah Ta'ala mengutus manusia, yaitu Nabi Isa, dan ditambahkan di sini ila bani Israil. Kepada Bani Israel saja, bukan kepada seluruh manusia. Artinya, kalau sekarang itu misalnya ada sekelompok manusia yang mereka itu taat kepada Nabi Isa sebagai seorang nabi, itu pun salah. Karena Nabi Isa itu hanya dikirim untuk siapa? Untuk Bani Israel, bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang India, gitu ya. Dan bukan untuk seluruh manusia, hanya sekelompok orang saja. Sekelompok orang saja, bukan untuk etnis yang lainnya, hanya satu etnis Bani Israel. Artinya untuk dia saja, kelompoknya dia, bukan untuk yang lainnya lah, gitu ya. Jadi kalau sekarang ada orang yang berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu seorang nabi, saya taat kepada dia sebagai utusan Allah Ta'ala, itu pun salah. Apalagi menyatakan dia sebagai Tuhan, sudah jauh
sangat salah sekali. Jauh dari kebenaran. Yang masih menyatakan Nabi Isa sebagai nabi pun salah. Karena masa jabatannya sudah berakhir. Kenapa? Karena terbatas dia. Hanya sekelompok orang saja. Adapun Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diutus, wa arsalna kalinnas. Beliau Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Beliau diutus untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk sekelompok orang saja. Begitu. Lalu kemudian Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala diberi berbagai mukjizat yang tentunya pantas cocok dengan keadaan saat itu, di mana Nabi Isa Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa dia itu anni qad jitukum bi ayatin min rabbikum, saya datang dengan membawa tanda-tanda. Tanda-tanda itu artinya sesuatu yang manusia tidak bisa mengerjakannya. Ketika yang dimaksud tanda-tanda itu artinya manusia itu tidak bisa mengerjakannya, sebagai bentuk bahwa manusia tidak mampu melakukannya dan Nabi itu mampu melakukannya. Gitu ya. Gunanya tanda itu untuk mematahkan keyakinan bahwa saya pun bisa, tidak bisa gitu. Misalnya anni akhluqu lakum minatin kahayati thair. Misalnya saya membuat untuk kalian itu dari tanah berbentuk seperti burung. Fa'afukhu fihi, saya tiup, fayakunu thairan biidznillah, menjadi burung yang hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak selamanya, sebentar saja. Wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah, saya mengobati orang yang al-akmah itu matanya kalau malam tidak bisa melihat, ada yang berkata kalau pagi tidak bisa melihat, disembuhkan. Lalu al-abros gitu ya, orang kena sopak atau kusta, dia sembuhkan. Dan wa uhyil mauta, itu menghidupkan yang mati, itu pun sifatnya temporer, sementara, bukan hidup terus, tidak. Sifatnya sementara, sekedar show saja. Sekedar show saja. Itu memang di sini Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah Ta'ala mengirim untuk setiap nabi itu mukjizat yang sesuai dengan kaumnya saat itu. Misalnya pada zaman Nabi Musa, di mana sihir itu menjadi hebat, Allah Ta'ala mengirim Nabi Musa dengan tongkatnya yang bisa mengalahkan, tongkatnya tukang sihir. Lalu mengeluarkan tangan yang bercahaya yang itu bisa mengalahkan sihirnya tukang sihir. Lalu zamannya Nabi Isa, di mana saat itu pengobatan juga menjadi idola. Datang Nabi Isa yang membawa mukjizat pengobatan, orang sakit diobati, orang mati dihidupkan, sekedar menunjukkan kemampuan dirinya, untuk menunjukkan bahwa dia itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya manusia tidak bisa mengerjakan yang saya kerjakan. Begitu ya. Begitu juga yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, di mana saat itu yang terkemuka adalah orang-orang yang fasih, yang berbicara dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang begitu indah bahasanya, yang kalau sekiranya manusia dan jin berkumpul untuk menciptakannya, tidak bisa. Jangankan seluruhnya, 10 surat tidak bisa, 1 surat tidak bisa, 1 ayat pun juga tidak bisa. Jadi disesuaikan. Kalau misalnya Nabi Musa datang membawa tongkat kepada orang Quraisy, ya ditertawakan. Mau jadi ular, mau jadi serigala, mau jadi gajah, tidak ada gunanya. Atau menghidupkan yang mati, buat apa? Nabi SAW itu mukjizatnya bisa memecah bulan jadi 2 begini. Kamu lihat ya bulan tuh ya utuh jadi 2 begini. Bulan dipecah jadi 2, tidak beriman. Bulan dipecah jadi 2, tidak beriman. Sebenarnya masalahnya itu bukan soal kemampuan para nabi, tetapi memang kesediaan kaum tersebut, orang tersebut untuk mau beriman. Jadi apa gunanya mukjizat? Mukjizat itu sekedar untuk menunjukkan, memancing
orang tertentu yang memang dia menggunakan akalnya untuk bisa beriman. Nah, adapun orang yang melarang akalnya untuk berakal, tidak bisa. Yang bisa membaca mukjizat kebenaran itu akal. Nah, begitu ya, yang memutuskan bahwa ini sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan, berarti ini dari yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, itu akal. Nah, kemudian setelah itu tugasnya hati untuk beriman. Adapun hati melarang akal untuk berpikir dan memutuskan untuk beriman, nah, ya, tidak bisa. Dia sudah melarang, saya tidak mau beriman. Nah, sehingga akalnya ya tidak kerja akalnya, karena dia melarang akalnya untuk membawanya kepada kebenaran. Baik, saya lanjutkan. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun. Dan saya memberitahu kepada kalian apa yang sedang kalian makan sekarang dan apa yang sedang kalian simpan di rumah, fi buyutikum, di rumah kalian. Nah, artinya dia tahu yang ghaib. Nah, artinya dia tahu yang ghaib. Ya, itu sesuatu yang buat orang zaman itu istimewa. Buat orang zaman itu istimewa. Di zamannya Nabi juga sama. Nabi SAW beliau ditanya. Nah, beliau ditanya waktu beliau berangkat Isra Mi'raj misalnya, kamu waktu kira-kira di mana letaknya kafilah kami sekarang? Nah, beliau jawab, kafilah kamu sekarang letaknya di sini. Nah, mereka sedang mencari unta mereka yang hilang. Kapan masuk Mekah? Masuk Mekah kira-kira tanggal sekian. Loh, ya, tepat pada hari itu ditunggu datang kafilah itu. Beriman? Tidak beriman. Nah, Nabi juga bisa tahu sesuatu yang akan datang kalau diperlukan. Nah, kalau diperlukan Nabi bisa tahu. Nah, gitu ya. Nabi waktu memecah batu pada waktu menggali parit, beliau memukul mengeluarkan cahaya batu tadi. Beliau mengatakan saya melihat istananya Persia. Beliau pukul lagi, Bismillah Akbar, pecah batunya. Beliau mengatakan saya melihat istana-istana di Madain di Yaman. Nah, ya. Beliau pukul lagi, muncul cahaya dan beliau melihat istana-istana Romawi. Nah, yang nantinya kaum muslimin akan menguasai daerah tersebut. Itu mukjizat, sesuatu yang akan datang. Dan masih ada lagi berita-berita dari beliau mengenai apa yang terjadi di hari kiamat. Yang itu lebih penting daripada sekedar memberitahu apa yang disimpan di rumah apa. Nah, itu bukan sesuatu istimewa sebenarnya. Gitu ya. Sesuatu yang kalau kita tidak tahu pun tidak apa-apa. Nah, gitu ya. Sesuatu yang kalau kita tidak tahu pun tidak apa-apa. Yang menghidupkan yang mati, tidak hidup pun ya tidak ada masalah. Lalu mengobati orang sakit, seorang nabi bukan seorang dokter. Gitu ya. Tugasnya seorang nabi itu bukan sekedar menyembuhkan orang sakit. Nah, itu bukan tugasnya ustadz. Datang ke rumahnya ustadz minta air diminum sembuh. Ada apa? Nah, begitu. Itu mendegrade, menurunkan fungsi dari agama itu. Gitu ya. Kalau agama dipakai ngobati orang itu menurunkan fungsinya. Nah, gitu. Karena kesehatan itu barang yang zahir yang bisa diselesaikan dengan ilmu kok. Tapi kalau agama tidak bisa dari langit. Kalau kesehatan riset. Kesehatan itu riset. Ilmu yang sekarang gitu ya, ilmu yang sekarang, ilmu yang tahun 50-an yang sekarang sudah obsolete, sudah kuno. Gitu ya. Ilmu yang kok 50-an. Ilmu yang berapa tahun yang lalu sekarang sudah terlihat kuno. Nah, karena berkembang ilmu duniawi. Tapi kalau ilmu akhirat tidak. Kenapa? Karena dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena isinya ilmu akhirat itu mengenai akhirat, sesuatu yang jauh sekali yang akan datang, yang manusia tidak tahu kecuali diberitahu. Jadi agama itu bukan riset, bukan penyelidikan, sudah langsung jadi begitu, tinggal menyampaikan saja. Tapi kalau ilmu duniawi ya riset, ilmiah, percobaan dan lain sebagainya, begitu. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Itu tanda buat kalian kalau kalian itu mau beriman. Nah, ya. Kalau kalian itu mau beriman, itu semua yang saya kerjakan
menjadi tanda, menjadi bekal buat menambah iman. Tapi kalau tidak mau beriman, tanda apapun tidak ada gunanya. Begitu. Ayat 50. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Dan saya membenarkan Taurat yang saya terima sekarang, saya benarkan. Betul ya, saya juga membenarkan. Artinya Nabi Isa, kalau seseorang itu hormat kepada Nabi Isa sebagai seorang nabi, dia juga harus menghormati Nabi Musa. Tidak boleh milih-milih. Nabi Isa mulia, Nabi Musa tidak. Nabi Musa mulia, Nabi Isa tidak. Itu tidak boleh. Betul ya. Seorang beriman harus beriman kepada semua nabi. Tidak boleh memotong-motong misa-misa. Betul ya. Tidak boleh saya beriman pada nabi ini, tidak kepada ini loh. Semua nabi itu dari Allah Ta'ala, risalahnya sama, mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Dan saya juga menghalalkan apa yang diharamkan untuk kalian. Loh. Misalnya makan lemak, atau daging unta misalnya, yang dulunya dilarang. Artinya itu semuanya, misalnya yang dulunya tidak boleh sekarang boleh. Kenapa kok dulu tidak boleh? Karena pembangkangan mereka. Dikarenakan pembangkangan Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala mengharamkan hal-hal yang baik yang seharusnya bisa mereka rasakan. Ini pelajaran buat kita. Ini pelajaran buat kita. Hendaknya kita itu yang pandai-pandai mentaati Allah Ta'ala. Hati-hati. Hati-hati. Kita itu sekarang ya berada pada kenikmatan. Kita bisa berjalan, bisa melihat, bisa makan. Mana di sini yang bawa infus misalnya, ada. Datang ke sini bawa infus misalnya, tidak bisa pengajian saya. Datang bawa infus, 10 orang bawa infus. Atau ada yang bawa suster misalnya. Kalau misalnya terjadi apa-apa disuntik misalnya, alhamdulillah sehat, semuanya datang dalam keadaan sehat. Itu suatu kenikmatan. Jangan sampai kita hilangkan kenikmatan itu dengan menghilangkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Kenikmatan itu suatu pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada gempa, tidak ada tsunami, tidak ada virus, semuanya sehat, aman. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita pernah berpikir nanti musim dingin bagaimana? Apa kita mikir musim dingin? Tidak ada. Di tempat lain orang berpikir musim dingin. Kita tidur tidak pakai baju, tidak apa-apa lah. Kalau kita di negara lain, ya beku kita pagi hari, dibawa gini beku gini, sudah beku kita. Selimutnya sudah pakai jaket 5, pakai selimut lagi kita. Kalau kita tidak pakai baju, ya kita beku diangkat begini keluar rumah, begitu. Tidak bisa. Nah, di sini kita alhamdulillah, perlu kita syukuri. Udara kita syukuri. Bisa menikmati suatu kenikmatan kita syukuri. Coba kita bisa menikmati suatu kenikmatan tapi nikmatnya tidak ada, rezekinya tidak ada. Atau kita rezekinya ada, tidak bisa menikmati, ya sama saja. Jadi mesti dua-duanya ada, bisa menikmati rezeki dan rezekinya juga harus ada. Bukan hanya bisa saja, tapi barangnya dia nikmati juga ada. Ya, kalau bisa, saya bisa menikmati. Saya punya uang, barangnya dibeli tidak ada. Atau barangnya ada, saya tidak bisa membeli. Sama saja. Alhamdulillah, kita bisa menikmati. Itu suatu kenikmatan. Jangan kita sampai yang terjadi pada Bani Israel. Lemak tidak boleh. Loh, bayangkan. Kita misalnya makan gulai tidak ada lemaknya, makan sop saja. Nah, begitu ya. Tidak boleh ada lemaknya ini. Gitu ya. Tidak boleh makan daging, bagaimana? Suruh makan sayur terus. Nah, begitu ya. Suruh makan sayur terus. Ini kita jalan gemeter. Gitu ya. Jalannya gemeter. Suruh makan sayur terus. Jalannya gemeter. Gitu ya. Makan kambing, daging dimakan. Itu bisa jalan tegak. Itu ya, bisa marah. Tapi kalau makan sayur terus sabar, kita tenang. Gitu ya, tidak bisa, tidak marah itu tidak ngerti kita. Kan makan sayur terus sabar, tidak boleh marah-marah, sabar. Makannya sayur.
Tapi begitu makan kambing ya revolusi. Begitu ya, makan kambing dulu, gitu ya, baru bicara ini dan itu. Lah, begitu ya, makan kambing, makan daging. Nah, kalau itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, apa kira-kira peternak itu makan kambing? Anda tanya orang yang punya kambing, peternak kambing, "Bapak ini makan kambing?" "Oh, enggak. Saya cuma ngambil, saya jual susunya saja. Dagingnya ya saya sembelih, saya jual." "Saya ada makan?" "Oh, enggak, aku bisa saya makan 200 nanti tekanan darah saya." Jadi tidak bisa. Makan sayur saja. Makanya dia sabar. Begitu ya, dia mengembala kambing sabar. Kalau dia makan dagingnya, dia dihantam kambingnya. Gitu ya, hasil makan kambing dia ngantem kambing lah. Gitu ya, begitu hebatnya kambing itu, daging kambing lah. Begitu ya. Kita alhamdulillah tidak perlu harus menggembala kambing untuk makan kambing. Beli kambing bisa, alhamdulillah. Kalau perlu kambing, beli kambing bisa. Tidak sempat masak, beli masaknya jadi bisa lah. Gitu ya. Ini Nabi Isa memberitahu kepada Bani Israel, kalian itu dulu ya, orang tua kalian itu ya tidak boleh makan ini lah. Sekarang saya membolehkan atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Disyukuri. Gitu. Waji'tukum bi'atin min rabbikum, dan saya membawa tanda-tanda yang tadi saya sebutkan dari Tuhan kalian. Fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Takutlah pada Allah Ta'ala, takutlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa bertindak menyakiti kita. Bisa bertindak menyakiti kita. Tak enak loh disakiti itu, diberi penderitaan yang membuat kita susah. Belum kepada badannya, pada jiwanya. Karena ada suatu musibah misalnya, susah kita, senang gitu ya. Kesenangan, kebahagiaan, suatu kenikmatan yang perlu dijaga. Jangan kita berbuat maksiat ada sesuatu yang buat kita susah. Apakah kita itu sakit? Enggak, tidak sakit, tapi susah saya. Gitu ya. Tapi saya susah. Anda sakit, Anda tidak sakit, tapi saya susah lah. Begitu ya. Atau bahkan pada fisik, sudah lebih hebat lagi itu. Pada fisik tidak bisa begini, tidak bisa begini, tidak bisa begini. Gitu ya. Wa ati'un, taatilah saya. Kalian taat pada saya, berarti takut pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan saya dan Tuhan kalian. Gitu ya. Fa'buduh. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan saya dan Tuhan kalian. Oleh karena sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hadza siratal mustaqim. Ini jalan lurus yang membawa kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Siratal mustaqim itu yang saya bawa itu. Apa? Ketaatan kepada saya. Ketaatan kepada saya itulah siratal mustaqim yang nantinya membawa kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa mentaati saya, bukan menyembah namanya. Gitu ya. Menyembah Allah Subhanahu wa taala itu harus gitu ya. Harus dengan cara mentaati siapa nabinya. Nabi Musa, Nabi Isa, atau bahkan para nabi yang terdahulu. Begitu. Itu bentuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa seseorang itu, ini jawabannya, merasa mulia. Gitu ya, merasa mulia kalau dia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya misalnya ada orang beli barang mewah, mobil mewah. Anda buat apa beli mobil mewah? Mobil yang tidak mewah biasa pun juga jalan kok. Jalan, saya lihat mobil yang ratusan juta itu bisa jalan. Anda kok beli mobil sampai miliaran buat apa lah? Anda punya rumah puluhan miliar, rumah yang biasa juga bisa ditempati, tidak sampai bocor kok lah. Ini bukan soal kendaraan. Saya itu merasa mulia kalau mobilnya itu 3 miliar, 300 ribu. Nah, saya sakit nanti, saya sakit. Ya, mobilnya tidak apa-apa, cuma saya yang sakit nanti. Nah, kalau saya naik mobil 300 juta, saya merasa terhina. Nah, saya sakit nanti. Begitu, iya. Nah, ini ada rumah 1 miliar. Oh, ya. Kalau saya masuk rumah 1 miliar 500 juta, saya sakit.
Jadi bagaimana? Saya mesti masuk rumah 30 miliar. Setelah saya masuk, saya merasa mulia. Rasa itu ya. Rasa saja. Persepsi. Andaikan dia matanya ditutup, dimasukkan mobil yang biasa, tidak ada apa-apa. Berjalan. Andaikan dia matanya ditutup, dimasukkan rumah, dalam kegelapan suruh tidur dia. Tidak ada masalah. Tapi karena semuanya berangkat dari persepsi, merasa mulia. Rasa mulia itu berangkatnya dari ilmu. Begitu ya, rasa mulia itu berangkatnya dari ilmu. Kalau seseorang itu punya ilmu, akalnya bekerja. Saya dengan hal semacam ini sudah cukup kok. Untuk apa saya lebih dari ini? Begitu ya. Untuk apa saya lebih dari ini? Dengan ini saya sudah cukup. Untuk apa saya lebih dari ini? Pragmatis, logis. Ya sudah cukup. Kenapa? Saya merasa mulia kok dengan ini. Begitulah. Ilmu itu membawa dia. Ini selanjutnya yang perlu kita tahu. Merasa mulia apabila dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Merasa mulia apabila dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa implementasinya itu apa? Implementasinya gampangnya berzikir. Seorang kalau merasa mulia karena mengingat Allah Ta'ala, berzikir dia, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sewaktu dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia merasa mulia. Makanya Allah Ta'ala mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya tenang karena ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hatinya itu menjadi tenang karena dia memuliakan Allah Ta'ala. Terjawab sekarang bahwa orang beriman itu akan merasa mulia kalau dia itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya balik saja supaya jelas. Karena dia merasa mulia, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya ya, saya itu andaikan saya itu misalnya tidak beriman bagaimana? Andaikan saya tidak beriman bagaimana? Gitu ya. Andaikan saya tidak beriman, tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti saya kalau ketemu Allah Ta'ala di akhirat bagaimana? Ya masuk neraka seperti orang-orang kafir itu. Alhamdulillah saya dijadikan Allah Ta'ala sebagai hambanya. Maka saya bersyukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Apa buktinya? Saya implementasikan dengan berzikir. Diucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Berzikir. Gitu ya, berzikir. Yang membutuhkan zikir itu jiwa kita. Jiwa kita butuh zikir, sama dengan kita makan misalnya. Kita tidak nafsu makan, kita tidak makan, lemes akhirnya. Nah, saya tidak kepingin makan, ya lemes akhirnya. Tapi dengan kita makan, kuat badan kita. Dengan berzikir kuat jiwa kita. Kalau tidak berzikir, jiwa kita lemah, mengeluh kita. Sekarang ini kok begini ya keadaannya ya lah. Sekarang kok begini ya. Itu terjadi terus menerus, bayangkan. Jiwa yang lemah itu terjadi terus menerus. Ya melemahkan tubuhnya akhirnya. Loh, Anda ini apa dan yang dimakan ada musibah ada, tidak ada. Tapi kok saya merasa bahwa saya itu sedih, susah dan sebagainya. Ya karena tidak zikir. Tidak zikir. Orang tidak zikir itu ya. Orang tidak zikir sama dengan orang tidak makan. Orang tidak makan itu sakit, tidak sakit, tapi lemas badannya. Orang tidak makan ya, sakit dia enggak, tapi dia lemes. Anda sakit enggak sakit, tapi kok lemes dia enggak makan. Kalau dia makan, badannya kuat. Seperti orang zikir, jiwanya kuat, tidak berzikir lemes, lemah jiwanya. Tanpa ada masalah, lemah jiwanya. Tidak jelas kenapa kok susah sedih, tidak ada penjelasannya. Ya penjelasannya karena dia jiwanya tidak kuat, itu saja jawabannya. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala menjadi kuat, apalagi dilanjutkan dengan salat. Allah telah mengatakan kepada Musa, "Wa aqimis sholata li dzikri." Dirikan salat untuk mengingat saya. Artinya ini rahasianya. Saat kita itu salat harus merasa mulia karena bertemu Allah Ta'ala. Bisa khusyuk. Bisa khusyuk. Khusyuk itu artinya saya merasa mulia karena saya ketemu Allah Ta'ala lah. Khusyuk itu artinya takut dan tenang lah. Tenang itu mulia. Orang yang mulia itu orang tenang. Orang tenang itu orang mulia. Karena dia merasa tenang, karena dia merasa mulia, dia tenang. Orang mulia itu kan tenang dia. Begitu ya. Orang merasa mulia dia tenang. Tidak ada masalah saya.
Gitu ya. Saya tidak ada masalah. Kenapa? Tidak ada ketakutan dia, karena dia merasa mulia. Begitu seseorang itu merasa terhina, takut dia. Begitu dia merasa mulia, tidak ada kenapa? Begitu, tidak ada masalah. Kalau seseorang itu memasuki sholat dalam keadaan dia merasa mulia, tenang dia dalam sholatnya. Begitu. Karena seseorang itu memasuki sholat dalam keadaan dia merasa mulia, tenang dia. Begitu ya, dia merasa tenang. Begitu. Tapi sebaliknya, kalau dia berangkat sholat tidak tahu apa yang dia temui itu siapa sih? Yang Anda ini kerjakan apa Anda ini? Ya sholat itu apa? Gitu ya. Lah ya apa? Saya tidak sholat nanti dimarahi orang banyak lah. Loh, bukan orang dewasa itu namanya, anak kecil itu. Orang dewasa itu sholat karena dia mau ketemu Allah Ta'ala. Itu orang dewasa namanya. Itu orang dewasa namanya. Dia sholat karena mau ketemu Allah Ta'ala. Merasa mulia dia karena mau ketemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu ya. Begitu juga yang terjadi dengan perbuatan-perbuatan duniawi. Dia mau ketemu seseorang misalnya, yang dia butuh dengan orang itu misalnya. Wah, pakaiannya diatur. Begitu ya. Saya ini mau ada acara, saya ini udah pakai batik, saya ini pakai baju yang terbaik. Pengajian pada pakai begitu? Enggak ada masalah pengajian itu. Pengajian itu pakai kaos tidak apa-apa ustadznya. Tapi ini enggak enak ini saya pakai kaos kalau acara ini. Tidak boleh saya. Tidak dikasih berian nanti saya. Begitu ya, tidak boleh. Harus pakai baju yang terbaik dan misalnya. Karena kita ada kepentingan di situ. Begitu ya. Loh, ini sholat loh ya. Mau ketemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita itu berangkat memasuki sholat dalam keadaan pakaian seadanya, atau bahkan berbau, ya, malaikatnya pun nyingkir. Gitu ya. Pakaian itu menunjukkan ada pengaruhnya pakaian itu. Gitu ya. Pakaian yang kita lekatkan di tubuh kita itu ada pengaruhnya dalam diri kita. Gitu ya. Ada pengaruhnya. Menjadi kita merasa mulia apabila kita menganggap baju yang kita pakai itu sesuatu yang mulia. Menambah kemuliaan. Gitu ya. Menambah kemuliaan, saya merasa mulia. Jadi dia semangat. Karena pakaiannya sebenarnya. Begitu ya, karena pakaiannya. Bukan soal pakaian itu barangkali kalau ada jas yang ada magnetnya supaya untuk pengobatan, tidak ada, sudah itu. Orang masa tahu ini jas harganya 1 juta, ini jas harganya 20 juta misalnya, masa tahu dia? Dia tidak tahu, sama saja. Tapi kalau diberitahu ini ya jas ini harganya $2.000 loh ya. Gitu ya, jadi Anda kalau makanya hati-hati. Oh ya iya mahal jas ini. Dia pakai dengan segala kemuliaan. Ini baju yang dia pakai untuk menambah kemuliaan. Seharusnya waktu ketemu Allah Ta'ala begitu. Makanya waktu sholat Jumat disuruh pakai baju yang terbaik untuk menambah rasa mulianya dengan acara itu, dengan acara Jumat itu. Kalau dia pakai baju biasa, ya biasa. Sehingga apa yang terjadi? Jumatnya tidak ada pengaruhnya buat dia, karena dia menjadikan hal itu biasa saja. Begitu ya, karena dia menjadikan hal itu biasa saja. Itu penting. Gitu ya. Pakaian kita itu menunjukkan nilai apa yang mau kita hadapi. Pakaian kita itu menunjukkan nilai apa yang mau kita hadapi. Kalau kita tidak memberi nilai apa yang kita hadapi, barang yang kita hadapi itu tidak memberikan pengaruh pada kita. Artinya alias tidak ada gunanya. Kalau orang sholat dengan baju seadanya, dia meremehkan sholat. Apa yang terjadi? Sholatnya tidak ada pengaruhnya pada dirinya. Tapi coba dia dengan baju yang bagus, dengan wewangian, wangi dia loh, pakai minyak wangi, disiwak, pakai siwak, mulutnya dibersihkan. Gitu ya, madharatun lil fam wa mardatun lir rabb. Siwak itu untuk membersihkan mulut dan juga untuk ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak fi kulli shalah. Kalau bukan saya memberatkan umat saya, akan saya perintahkan mereka untuk siwak setiap kali salat. Karena dengan kebersihan mulut tadi, gitu ya, malaikat dan Allah Ta'ala yang di atas yang dia hadapi ridho. Tapi kalau mulutnya berkotor, berbau, malaikat terganggu, Allah Ta'ala juga tidak merasa nyaman kalau ketemu kita. Itu sekedar saya berikan contoh saja, ilustrasi, gambaran pentingnya kita memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat 82, falamma ahassa Isa minhumul kufra. Waktu Nabi Isa melihat
ada kekafiran dalam sikap mereka, bukan ro'a ya, ahassa. Bukan ro'a, tidak. Ro'a itu melihat, ahassa itu merasakan, meraba. Para nabi itu orangnya punya perasaan, tidak dablek. Dilihat mereka ini kok sikapnya kurang respon, kok biasa-biasa saja. Apa kata Nabi Isa? Qala man ansori ilallah. Begitu. Siapa yang mau membela saya untuk menyiarkan agama Allah Ta'ala. Waktu Nabi Isa melihat, merasa tidak ada respon, ini manusia apa bukan? Segini saja ya saya tanya, siapa yang mau bela saya? Siapa yang mau menjadi penolong-penolong saya di dalam menyampaikan Allah Subhanahu wa taala? Nabi pun juga begitu. Pada waktu haji sebelum beliau berhijrah, beliau berkata, "Man yu'wini ala an uballigha kalam rabbi." Siapa yang bisa menopang saya, mendukung saya untuk menyampaikan firman Tuhan saya? Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Karena Quraisy telah mencegah saya dari menyampaikan agama, risalah Tuhan saya. Itu terjadi selama sekitar 10 tahun, bayangkan. Setiap kali ada musim haji, orang datang, beliau berdakwah pada satu-satu. Mau tidak kita kerjakan begitu? Lalu kemudian Abu Lahab pamannya berkata, setelah beliau nyingkir, jangan percaya pada orang itu. Orang itu ngajarkan kita untuk menjauhi berhala-berhala orang tua kita dulu. Itu terus berlangsung selama 10 tahun. Sabar Nabi. Sabar. Pernah ada seorang berkata, dulu saya masih kecil, waktu saya mendengar Nabi itu bersabda, saya bilang, loh orang ini benar, orang ini. Langsung saya ditempeleng oleh orang tua saya. Saya yakin Nabi ini benar. Begitu saya orang berkata, orang ini benar, saya ditempeleng oleh orang tua saya. Begitu ya, dia tahu Nabi ini benar. Sampai kemudian datang orang dari Madinah, Yathrib, yang kemudian disebut Ansor, yang membela Nabi, yang membenarkan risalahnya Nabi. Tahu dari mana mereka kalau itu seorang Nabi? Tahu dari mana mereka apa itu Islam? Taunya dari Bani Israel, dari orang Yahudi di Madinah. Orang Yahudi selalu berkata, nanti akan datang seorang Nabi, utusan Allah Ta'ala, yang akan membela kami. Itu terus diulang-ulang. Begitu mereka ke Makkah, mendengar Nabi mengucapkan risalah yang sama dengan disampaikan kepada mereka. Loh, kalau begitu ini nabinya. Ini nabinya kalau begitu. Beriman mereka. Dibaiat pertama sekitar 12 orang, yang kedua sekitar 72 orang. 2 kali baiat. Itulah Nabi menyebutkan sebagai orang-orang Ansor. Dikarenakan mereka membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-hawariyun. Disebut hawariyun karena mereka itu bajunya putih. Disebut hawariyun karena bajunya putih. Menurut tafsir. Padahal yang benar itu al-hawari itu artinya adalah orang yang menolong. Sebagaimana riwayat dari Bukhari Muslim bahwa saat Rasulullah SAW menghimbau sahabat untuk berperang di hari Ahzab, perang Ahzab, maka Az-Zubair, Az-Zubair yang merespon ajakan beliau ini. Az-Zubair Ibnu Awwam yang merespon, menanggapi ajakan beliau. Apa kata Rasulullah SAW? Inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari Az-Zubair. Setiap nabi itu ada penolong yang selalu bersama beliau. Dan hawari saya, penolong saya adalah Zubair bin Awam. 1 dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Zubair ibn Awam. Begitu ya. Apa kata al-hawariyun? Nahnu ansarullah. Kami ini menjadi penolong Allah Subhanahu wa taala. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Washhad bi anna
muslimun, persaksikan bahwa kami ini menyerah. Persaksikan bahwa kami ini menyerah terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut jihad, perjuangan. Perjuangan itu dimulai dari menyerah atas segala keputusan Allah Subhanahu wa taala, bukan saya mau bela Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa? Ya, kalau agama ini menguntungkan saya. Kalau agama ini menguntungkan saya, ya saya membela Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mengorbankan saya dan sebagainya, oh tidak. Tadi saya katakan merasa mulia. Nah, itu ya yang penting kita pahami. Apapun yang kita kerjakan, di mana di situ kita tidak merasa mulia, tidak nyaman, tidak jadi apa-apa. Nah, tapi begitu kita merasa mulia di tempat itu, akan menjadi apapun, bahkan dunia pun, soal dunia yang sementara gitu ya, akan terjadi. Perbuatan maksiat dikerjakan dengan mulia jadi. Nah, apalagi perbuatan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.